Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok I ingin mempresentasikan tentang perbedaan lese dan juga lesor beserta contoh soalnya. Baik, sebelum memulai presentasi, izinkan kelompok kami untuk perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Najwa Rahma Fadli Guntur dengan NPM akhir 346 dan juga rekan saya Tarisa Nailia Dermawan dengan NPM akhir 247 dan Dinda Rizky dengan NPM 262. Yang pertama ada perbedaan dari lesor. Lesor adalah pihak yang memiliki aset seperti properti, kendaraan, atau peralatan dan menyewakan kepada orang lain. Selain itu, lese adalah pihak yang menyewakan aset dari lesor. Lese membayarkan sewa kepada lesor untuk hak menggunakan aset tersebut selama jangka waktu yang ditentukan. Baik, di sini ada perbedaan utama dari lese dan juga lesor. Yang pertama ada hak milik. Lesor memiliki hak penuh atas aset, sedangkan lese hanya memiliki hak untuk menggunakannya. Yang kedua ada tanggung jawab. Untuk lesor bertanggung jawab atas perawatan aset secara umum, sedangkan lese bertanggung jawab atas penggunaan aset dan seringkali bertanggung jawab atas kerusakan yang disengaja maupun tidak disengaja. Yang ketiga ada keuntungan. Lesor mendapatkan keuntungan dari pembayaran sewa, sedangkan lese memperoleh manfaat dari penggunaan aset tanpa perlu membelinya. Yang keempat ada risiko. Lesor menghadapi risiko kerusakan aset dan risiko lese yang tidak membayar sewa, sedangkan lese menghadapi risiko kenaikan biaya sewa dan kemungkinan kehilangan akses ke aset jika melanggar perjanjian. Baik, di sini ada dampak bagi lesor dan juga lese dalam standar akuntansi. Yang sebelah kiri ada lesor dan sebelah kanan ada lese. Pada lesor, yang pertama ada ASC 842, lesor harus mengklasifikasikan sewa sebagai sewa operasi, sewa penjualan, atau sewa pembiayaan langsung. Sedangkan di lese harus mengklasifikasikan semua sewa sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan dan menghitung nilai sekarang dari pembayaran sewa di masa mendatang untuk menetapkan aset ROU dan kewajiban sewa. Sedangkan pada IFRS, lesor harus menggunakan klasifikasi sewa operasi dan pembiayaan, sedangkan pada lese, semua sewa material harus dilaporkan sebagai sewa pembiayaan, sewa dikapitalisasikan, dan dicatat dalam neraca sebagai aset ROU dan kewajiban sewa. Sedangkan pada GAS B87, lesor harus mencatat akuntansi sewa, sedangkan pada lese harus mengakui kewajiban sewa dan aset sewa pada tanggal dimulainya sewa. Baik, di sini ada contoh soal di mana PT Budi Sagara sebagai lesor menyewakan sebuah mesin produksi kepada PT Adiraksa sebagai lese pada tanggal 1 Januari 2022. Berikut adalah informasi terkait persewaan tersebut. Yang pertama, jangka waktu sewa selama 5 tahun untuk nilai wajar mesin pada awal sewa sebesar 100 juta rupiah. Perkiraan umur ekonomis mesin selama 5 tahun, nilai sisa yang dijamin sebesar 10 juta, dan untuk biaya mesin bagi lesor sebesar 80 juta, tingkat pengembalian yang diminta lesor yaitu 10% per tahun. Untuk persyaratan sewa, yang pertama ada sewa tidak dapat dibatalkan, kedua pembayaran sewa dilakukan di awal setiap tahun, dan ketiga, mesin akan dikembalikan ke lesor pada akhir masa sewa. Yang diminta adalah yang pertama, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi sewa pada tanggal 1 Januari 2022. Yang kedua, buatlah jurnal untuk mencatat pengakuan pendapatan bunga pada tanggal 31 Desember 2022. Dan yang ketiga, buatlah jurnal untuk mencatat penyusutan aset sewa pada tanggal 31 Desember 2022. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lesi. Menghitung pembayaran sewa tahunan menggunakan rumus Tanuki. Rumusnya adalah PV sama dengan PMT dikali PVIFA. PVIFA-nya itu sebesar 10% per 5 tahun.
100 juta sama dengan PMT dikali 3,7908. Kemudian PMT sama dengan 100 juta ditambah 3,7908. PMT sama dengan 26.379.920. Ini adalah pembulatannya. Kemudian pada tahun 2022 terjadi pembayaran 26.379.920 dengan bunga 10%-nya 0. Pokoknya adalah 26.379.920. Saldo piutang 73.620.000. Kemudian pada tahun 2023 ada pembayaran 26.379.920 dengan bunga 10% sebesar 7.362.008 dengan pokok 19.017.912. Saldo piutang adalah 54.602.168. Kemudian pada tahun 2024 terjadi pembayaran 26.379.920 dengan bunga 10% 5.460.217 dengan pokok 20.919.703. Saldo piutang 33.682.465. Kemudian pada tahun 2025 ada pembayaran 26.379.920 dengan bunga 10% sebesar 3.368.247 dengan pokok 23.011.673 dengan saldo piutang 10.670.792. Kemudian pada tahun 2026 ada pembayaran 26.379.920 dengan bunga 10% sebesar 1.067.079 dengan pokok 25.312.841, saldo piutang 0. Kemudian dibuat jurnal, yaitu yang pertama ada jurnal pada tanggal 1 Januari 2022 atau awal sewa, yaitu adalah aset hak guna mesin pada debit sebesar 100 juta. Kemudian utang sewa pada kredit sebesar 73.620.80 pada kredit. Kemudian kas pada kredit sebesar 26.379.920. Kemudian yang kedua ada jurnal beban bunga 31 Desember 2022, yaitu beban bunga pada debit sebesar 7.362.008. Terus ada utang sewa pada kredit sebesar 7.362.008. Kemudian bunga sama dengan saldo utang dikali tingkat bunga. Bunganya itu sebesar 73.620.080 dikali 10% sama dengan 7.362.008. Kemudian yang ketiga ada jurnal penyusutan 31 Desember 2022, yaitu beban penyusutan pada debit sebesar 18 juta dan akumulasi penyusutan pada kredit sebesar 18 juta. Penyusutan sama dengan nilai perolehan dikurang nilai sisa tutup kurung ditambah umur ekonomis. Nilai perolehannya sebesar 100 juta ditambah nilai sisanya sebesar 10 juta ditambah umur ekonomisnya selama 5 tahun, jadi sama dengan 18 juta. Nah, kemudian untuk dalam perspektif lessor itu untuk penghitungan pembayaran sewa tahunan dan juga tabel amortisasinya itu sama dengan yang lese tadi. Nah, bedanya hanya di jurnalnya. Untuk jurnalnya pada tanggal 1 Januari 2022 awal sewa itu lessor mengakui piutang sewa sebesar nilai wajar mesin yaitu 100 juta. Nah, kemudian itu kita masukkan ke piutang sewa sejumlah 100 juta kita debitkan. Nah, karena mesinnya itu di soal tadi 80 juta, kemudian selisih antara nilai wajar dan biaya mesin itu diakui sebagai keuntungan penjualan. Sehingga jurnalnya adalah piutang sewa itu didebit sejumlah 100 juta, kemudian mesin dan juga keuntungan penjualan itu dikredit sejumlah 80 juta dan juga 20 juta. Nah,
Kemudian pembayaran pertama itu juga langsung mengurangi pokok piutang sehingga nanti penjurnalannya yaitu kas pada piutang sewa sejumlah 26.379.920 seperti yang ada di tabel amortisasi itu. Nah, kemudian untuk jurnal pengakuan pendapatan bunga 31 Desember 2022 itu pendapatan bunga diakui berdasarkan tingkat bunga efektifnya, sehingga nanti penjurnalannya yaitu piutang sewa pada pendapatan bunga sejumlah Rp7.362.008. Nah, dapat dari mana? Itu dapat dari saldo piutang dikali dengan tingkat bunga, yaitu saldo piutangnya Rp73.620.080 dikali dengan 10% sehingga totalnya adalah Rp7.362.008. Nah, kemudian untuk yang nomor 3 yaitu jurnal penyusutan aset sewa 31 Desember 2022. Itu tidak ada pencatatan penjurnalan karena mesin sudah dijual kepada lese melalui sewa pembiayaan. Nah, sekian materi mengenai lese dan juga lesor yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga yang dapat kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.